Selamat malam, Ibu Bapa dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Kamis 31 Maret 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat dalam tidur malam hari ini, perkenankan kami untuk merenungkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini, malam ini, Filipi pasal 2, ayat 19 hingga 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, inilah harapan Paulus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Paulus merasa perlu mengirimkan Timotius untuk melayani warga jemaat di Filipi. Timotius dikirim bukan tanpa alasan. Pada hemat Paulus, Timotius adalah pribadi yang sehati dan sepikir dengannya. Tak hanya itu, Paulus percaya bahwa Timotius memiliki kerinduan yang sama dengannya berkait jemaat di Filipi. Jelaslah di mata Paulus, Timotius adalah pribadi yang satu hati, satu pikir dengannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sehati itu masalah rasa, dan sepikir itu masalah pikiran. Kita tahu bahwa hanya mengutamakan pikiran saja, benar atau salah, maka hubungan sering menjadi kaku. Karena segala sesuatu harus bisa diukur berdasarkan akal budi. Namun, jika kita hanya mengutamakan perasaan saja, baik atau jahat, maka kita mungkin tak berani menyatakan pendapat karena takut menyinggung perasaan orang tersebut. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, baiklah kita mengingat bahwa sehati sepikir bukan berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat. Sebab perbedaan pendapat biasanya akan menolong kita menguji suatu pendapat. Dan selama kita memahami bahwa kita sehati, maka perbedaan pendapat seharusnya memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Masalahnya sekali lagi adalah tak sedikit orang yang berpikir bahwa kalau ada orang yang menentang pendapatnya, pasti orang itu tidak begitu suka dengannya. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Sehati, sepikir tadi. Kesehatian akan menolong kita untuk yakin bahwa ini memang untuk kepentingan bersama. Menarik disimak sekali lagi Bapak dan Ibu. Juga anak-anakku sekalian, Paulus menyatakan bahwa Timotius begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Nah, dalam perbedaan pendapat agaknya ini bisa kita jadikan batu uji. Kepentingan siapa yang hendak diutamakan? Juga dalam kehidupan berjemaat, juga dalam kehidupan berkeluarga. Kepentingan siapa yang hendak diutamakan? Bahkan Paulus mengajak bahwa yang seharusnya diutamakan dalam kehidupan berjemaat bukanlah kepentingan umat, bukan pula kepentingan majelis, tetapi kepentingan Kristus Yesus. Kalau dalam keluarga bukan kepentingan anak atau orang tua saja, tetapi kepentingan Allah.
Konflik dalam kehidupan jemaat seringkali terjadi karena kita merasa bahwa ini kepentingan umat, walaupun segelintir adalah hal yang utama. Lebih bahaya lagi kalau ada orang yang lebih mengutamakan kepentingan majelis. Paulus mengingatkan bahwa yang harusnya diutamakan adalah kepentingan sang kepala gereja, Kristus Yesus. Juga dalam kehidupan berkeluarga kita, apalagi di masa pandemi ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami belajar untuk sehati sepikir dalam hidup bersama, baik selaku jemaat maupun selaku keluarga. Mampukan kami berani mengomunikasikan kepentingan kami masing-masing, sehingga orang lain boleh belajar memahami kepentingan kami juga. Dan ketika ada pertentangan di sana-sini, mampukan kami mengambil sikap dan keputusan berdasarkan kepentingan Tuhan sendiri. Karena kami percaya, kepentingan Tuhan itulah yang akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan berjemaat, juga kehidupan berkeluarga. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa bersama malam hari ini. Mari kita istirahat dan mohon rahmat Tuhan agar besok kita dibangunkan untuk menyambut berkat Tuhan yang baru. Selamat malam. Tuhan memberkati.